Raja Brawijaya V merupakan seorang Raja Majapahit yang akhir hayatnya masih menjadi misteri. Terdapat 3 versi yang menjelaskan bagaimana akhir hayat Raja leluhur Mataram tersebut. Versi pertama menyebut bahwa sang raja sempat bertemu dengan Sunan Kalijaga sebelum akhirnya wafat dan dimakamkan di Trowulan. Sumber kedua menyatakan bahwa Raja Brawijaya V melakukan moksa di Gunung Lawu, sementara versi ketiga menceritakan bahwa sang raja melakukan pati obong di Pantai Ngobaran, Gunung Kidul. Terkait versi manakah yang benar, hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Yuk, simak ketiga kisah akhir hayat Raja Brawijaya V berikut ini. 1. Wafatnya Brawijaya V usai bertemu Sunan Kalijaga. Kisah versi pertama ini tidak lepas dari nama Raden Patah, putra Raja Brawijaya V yang menjadi pendiri Kesultanan Demak. Mengutip dari artikel berjudul Peran Raden Patah dalam menyebarkan agama Islam di Demak tahun-tahun 1478 sampai tahun 1518, Raden Patah adalah anak dari Raja Brawijaya V dengan selir Tionghoa bernama Siu Banci. Berdasar penjelasan dalam buku sejarah kelam Majapahit, usai menstabilkan Kesultanan Demak, Raden Patah lantas menggempur Majapahit. Kala itu, Majapahit tengah berada dalam kondisi lemah. Sejatinya Sunan Ampel telah melarang Raden Patah menyerang kerajaan ayahnya sendiri. Namun, ketika Sunan Ampel wafat, berangkatlah Raden Patah bersama angkatan perangnya ke Majapahit. Raja Brawijaya V yang terdesak dan terkepung lantas melarikan diri menuju Pulau Bali bersama beberapa pengikutnya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan Prabu Dewa Agun dari Kerajaan Klungkung di sekitar Blambangan. Rombongan tersebut berhasil disusul oleh Sunan Kalijaga. Dalam pertemuan itu, Raja Brawijaya V bersedia untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, sebagian pengikutnya yang tidak mau menerima Islam melanjutkan perjalanan ke Bali. Usai memeluk Islam, Raja Brawijaya V kembali ke Majapahit dan tidak lama kemudian menghembuskan nafasnya di Trowulan. Jasadnya dimakamkan di sebelah timur Kolam Segaran, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum wafat, Prabu Brawijaya berwasiat untuk menamakan makamnya dengan nama Sastrawulan. Maksudnya adalah sebagai penanda bahwa dirinya telah dikalahkan oleh anaknya sendiri. 2. Prabu Brawijaya V moksa di Gunung Lawu. Menyadur penjelasan dari laman Indonesia-Karta.id. Setelah masuk Islam, Raja Brawijaya V mengalami kegundahan. Perasaan tersebut menyelimuti sang raja karena keluarganya menentang pilihan agamanya. Suatu saat, Raja Majapahit itu bersemedi meminta petunjuk pada Allah. Ia menerima petunjuk bahwa kejayaan Majapahit akan pudar dan bahwa Kesultanan Demaklar yang akan menerima wahyu kedaton. Raja Brawijaya V bersama Sablopalan dan sejumlah pengikutnya lalu pergi mengasingkan diri di atas Gunung Lawu. Di tengah perjalanan, keduanya berjumpa dengan 2 kepala dusun setia, Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo. Raja dan Sablopalan kemudian berpisah. Raja pergi ke pertapaan di wilayah Hargo Dalem, sedangkan Sablopalan menuju Hargo Dumiling. Mengutip dari sumber yang ada, sang raja di atas gunung itu sedang bertapa dan melakukan olah batin. Suatu hari, salah satu anaknya, Raden Gugur, datang ke tempat tersebut, sembari dikejar-kejar oleh pasukan dari Kadipaten Cepu. Raja lantas memerintahkan sisa pasukan beserta kedua kepala dusun tadi untuk bertarung. Semua pasukan meninggal dalam perang campuh tersebut. Yang tersisa hanyalah Adipati Cepu, Dipo Menggolo, dan Wongso Menggolo. Mengetahui kekalahannya, Adipati Cepu tersebut lantas mengambil langkah 1000 meninggalkan Gunung Lawu. Atas jasa keduanya, Raja Brawijaya V mengangkat Dipo Menggolo sebagai patih terakhirnya. Sementara itu, Wongso Menggolo diberi tugas untuk menuntun keturunan sang raja yang ingin naik Gunung Lawu. Konar, Wongso Menggolo kemudian berubah menjadi burung jalak lawu. Tak seberapa lama kemudian, Raja Brawijaya V melakukan moksa dan menghilang. 3. Raja Brawijaya V membakar diri di Pantai Ngobaran. Menilik informasi dari sumber lainnya, tatkala melarikan diri dari Majapahit, Raja Brawijaya V memilih Pantai Ngobaran di Gunung Kidul. Keputusannya itu dilatar belakangi karena kerengganannya untuk bertarung melawan putranya sendiri, Raden Patah. Raja Majapahit kabur didampingi oleh 2 istrinya, yakni Bondan Surati dan Dewi Lowati. Tak seberapa lama, Raden Patah ternyata berhasil menyusulnya hingga ke pantai tersebut. Terdesak oleh keadaan,
Raja Brawijaya V kemudian membakar dirinya sendiri. Sumber lain menyebut bahwa ia bakar diri bersama salah satu istrinya. Peristiwa Pati Obong ini dilakukan sang raja di sebuah tempat yang kini padanya didirikan Pura Segawa Wukir. Sementara itu, berdasar tulisan sumber lainnya, Raja Brawijaya V melakukan moksa di tempat lain. Dituliskan bahwa Pati Obong di wilayah pantai itu hanya siasatnya untuk kemudian menghilang. Setelah mengelabui pasukan Demak, Raja Brawijaya V kemudian pergi ke Goa Langsek dan melakukan moksa di tempat tersebut. Asal nama ngobaran itu sendiri berasal dari kobaran api yang digunakan Raja Brawijaya V untuk membakar dirinya.